Kata siapa, Lo Keng Hong nggak pernah nyangkut di saham. Mari kita bahas perjalanannya di saham bumi, pengalaman floating loss terbesar yang pernah dialami Lo Keng Hong. Di tahun 2012, Lo Keng Hong membeli saham ini di harga 1.000 per lembar, jauh lebih rendah di harga tertingginya, yang saat itu sempat menyentuh 8.000 per lembar. Alasan pembeliannya tidak lain karena bumi adalah salah satu eksportir batubara thermal terbesar di dunia, dengan penjualan sekitar 4 miliar USD. Walaupun memiliki hutang yang besar di angka 5 miliar USD, ini terbilang jauh lebih kecil dari nilai cadangan batubaranya. Menurut JORC, cadangan batubara Bumi Resources mencapai 3 miliar ton. Saat itu harga batubara ada di angka 80 USD per ton. Maka aset Bumi Resources tersebut mencapai 240 miliar USD. Bahkan, Rothschild, investor kakap dari Inggris, juga berinvestasi di saham ini. Begitu juga dengan Borneo Lumbu Energi dan Mineral atau yang lebih kita kenal dengan BURN. Sebuah perusahaan batubara berhutang ke Standard Chartered sebesar 1 miliar USD untuk membeli saham bumi. Setelah melakukan pembelian, harga saham bumi bukannya naik, justru terus mengalami penurunan. Turunnya harga saham bumi secara drastis tidak terlepas dari 3 hal ini. Yang pertama, turunnya pendapatan dari Bumi Resources. Tentu saja ini diakibatkan oleh jatuhnya harga batubara hingga titik terendah di kisaran harga $41 per ton pada bulan Januari tahun 2016. Kedua, beban hutang yang begitu besar hingga mengakibatkan perusahaan kesulitan untuk membayar. Yang ketiga, konflik manajemen perusahaan antara Bakri dengan Rothschild. Yang menarik adalah Lo Keng Hong yang sudah nyangkut dan floating loss sangat banyak, di luar dugaan justru menambah kepemilikannya sebesar 1 miliar lembar saham. Ini setara dengan 2,7% dari saham bumi. Dengan rata-rata pembelian di harga 300 per lembar, pembeliannya setara dengan 290 miliar rupiah. Namun setelah itu bumi masih saja tetap tidur panjang, tepatnya di harga 50 per lembar. Setidaknya hal ini terjadi sampai bulan Juli tahun 2016. Transaksi sahamnya juga sangat sepi, hanya puluhan ribu hingga ratusan juta rupiah. Padahal di tahun 2009, bumi adalah saham sejuta umat. Mengapa Lo Keng Hong tidak cut loss saham bumi yang dipegang? Karena yakin harga 50 rupiah untuk saham bumi termasuk salah harga atau sangat diskon. Dengan jumlah saham 36,6 miliar, market cap saham bumi hanya sebesar 1,83 triliun. Dengan asumsi kurs rupiah 13.000 per dolar, nilai perusahaan bumi saat harga sahamnya 50 rupiah per lembar adalah 135 juta US dollar. Padahal nilai cadangan batubara bumi adalah 240 miliar dolar. Murah bukan? Lo Keng Hong juga tidak khawatir dengan penurunan harga tersebut. Walaupun investasi sahamnya di bumi habis, dia masih kaya. Agustus tahun 2016, harga batubara mulai naik. Tak lama kemudian, saham bumi berhasil menyelesaikan proses PKPU dan konversi hutangnya menjadi saham. Hal ini tentu saja mengakibatkan harga saham bumi naik dengan cepat, bahkan menyentuh 500 rupiah per lembar. Lo Keng Hong melepas 90% sahamnya di harga tersebut. Dengan rata-rata pembelian 300 per lembar saham, memberinya return 66% dan menghasilkan sebanyak 40 miliar cuan bagi Lo Keng Hong. Menurutnya, dia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga di saham bumi. Ilmu sahamnya meningkat ke level yang lebih tinggi dan membuatnya lebih berhati-hati dan pintar dalam berinvestasi saham. Tentu saja ini bukan video rekomendasi atau semacamnya. Mari ambil hal-hal positif dari pengalaman Lo Keng Hong tersebut. Sampai ketemu di video selanjutnya.